Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Tepuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. I am the best. You are the best. We are the best. The best, the best, the best, the best. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kelas 5. Kelas 5. 1. Hadir di kelas tepat waktu paling lambat 07.05. Hadir di kelas tepat waktu paling lambat 07.05. Jika telah hafalkan perkalian di depan. Jika telah hafalkan perkalian di depan. 2. Disiplin dan jujur. 2. Disiplin dan jujur. 3. Menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Ketika guru sedang menjelaskan materi pembelajaran. Ketika guru sedang menjelaskan materi pembelajaran. Yang tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya, maju menyanyikan sendiri. Yang tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya, maju menyanyikan sendiri. Yang tidak membuat PR, kerjakan di luar. Yang tidak membuat PR, kerjakan di luar. Semua murid bertanggung jawab atas kebersihan kelas dan menjalankan jadwal piket. Semua murid bertanggung jawab atas kebersihan kelas dan menjalankan jadwal piket. Oke, terima kasih Alvin. Oke anak-anak, siapa yang hari ini nggak masuk? Oh, semuanya hadir ya. Hebat kalau semuanya hadir. Tadi sudah mencuci tangan? Sudah. Keri, dinaikkan sedikit. Maskernya yang dinaikkan saya. Oke, ya. Jadi karena masa pandemi ini masih ada, kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan? Mencuci Mencuci tangan, memakai masker, Menjaga jarak. apa? Menjaga jarak. Apa lagi? Hindari kerumunan. Apa? Hindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan atau membatasi mobilitas. Ya, kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan.
Kami masih panas, Tom. Meskipun kita sudah full, sudah bisa duduknya agak berdekatan, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalian tidak boleh lupa. Oke, ya. Kemarin Bu Guru beli gorengan di kantin. Sekarang tenggorokannya Bu Guru sakit. Nah, Bu Guru tadi mendengar kata-katanya dari Rafael Hamsa. Gimana tadi tanyanya? Bu Guru kenapa, Bu? Oh, kalau tanya maskernya dipakai sayang. Gimana? Bu Guru tadi kenapa? Oke, Bu Guru tadi kenapa? Kemudian Adit, gimana kata tanyanya? Kemarin makan apa, Bu? Kemarin makan apa, Bu? Tujuan kalian apa untuk bertanya kira-kira? Ingin mau tahu Apa, Kang Ardi? agama. Apa, Kang Ardi? Ini boleh yuk, harus berani. Apa? Agar apa tadi? Saya lanjutin, Bu. Saya lanjutin, Bu. Apa, Pak? Agar mengetahui informasi. Lanjut. Apa, Pak? Agar mengetahui informasi. Oke, dipertegas sama teman-temannya agar mengetahui informasi. Iya, Bu Guru dari kemarin karena cuacanya sedang tidak bagus dan makanya Bu Guru tidak hati-hati, Bu Guru batuk, gitu ya. Nah, dalam kalian mencari informasi, kalian bisa menggunakan kata tanya. Seperti tadi ada kata-katanya apa, bagaimana, siapa, mengapa, kapan, dan apa lagi? Kenapa? Kenapa? Mengapa? Ya. Oke, ya. Hari ini kalian akan belajar cara mengklasifikasi informasi dengan menggunakan kata tanya, yaitu adik Simba. Apa itu adik Simba? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Ya, ada Simba A-nya apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Yang kedua, kalian akan belajar tentang gangguan pernafasan. Ya, kalau macam-macam gangguan pernafasan kan banyak sekali. Hari ini kita akan belajar itu. Salah satu ciri dari gangguan pernafasan yaitu tadi gangguan pada guru tadi apa? Batuk. Ya. Oke. Gambar ini apa yang sedang ada di pikiran kalian? Apa, Pak? Wawancara. Ini udah ganteng. Nah, masukkan ya. Kayak kata Rafa kalau melihat ini dia ingat wawancara. Oke, yang lainnya? Rizka, reporter. Oke, ada lagi? Ayo. Mencari informasi. Mencari informasi. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kalian teman-teman. Ya, benar ya. Kalau kita lihat gambar ini, pasti kalian ingat wawancara di televisi, reporter di televisi. Nah, tujuannya wawancara dan reporter ini apa? Ya, yang dikatakan Alvin tadi, mencari informasi. Ya, jadi namanya reporter. Tugasnya apa? Mewawancarai. Tujuannya apa? Mencari informasi. Oke, kalau ada gambar kedua nih. Oke. Yuk. Ya, Gisal? Asma. Oke, Gisal bilang ini asma. Ada lagi? Bronkus yang sehat dan yang sakit. Oke, bronkus yang sehat yang sebelah mana nih? Yang sebelah Kiri ya, kirinya Bu Guru. Yang kurang sehat? Di kanannya Bu Guru. Tegak-tegak. Dilepas topinya. Kan di dalam kelas ya panas ya sayang. Oke, ya. Jadi di sini ada gambarnya orang yang terkena penyakit asma. Ya. Kemudian di sini ada bronkus yang normal, yang tidak sakit berarti ya. Ini bronkus yang sakit. Nah, kalian tahu dari mana? Berarti kemarin baru ngajarin
dengan menggunakan kata tanya adik simbah dan gabungan sistem pernafasan. Kayaknya gimana? Tetap konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Yes. Ya, jam 1, 2, 3. Tetap konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Yes. Yes. Ya. Oke, terima kasih. Silakan dibaca. Guru, saya disuruh keluar sama bapak saya. Oh, udah dijemput paketnya. Iya, ya. Boleh dibaca. Udah ngerti ya? Ini di kata pencapaian kompetensinya. Gimana? Dibaca ya. Dibaca dulu sebentar. Sudah? Sudah. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajarannya? Oke. Yang pertama, dengan membaca teks pada poin, kalian bisa mengaitkan informasi yang didapat dari teks ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Yang kedua, yuk dibaca Gisel. Dengan mencari informasi dari teks bacaan pada poin, peserta didik secara berkelompok mampu membuat penelitian dan menentukan hasil verifikasi informasi didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku dengan bertanggung jawab. Jawab, jadi diharapkan kamu bisa menyelesaikan tugas kamu sampai tuntas. Yuk yang ketiga, dibaca Ataya. Dengan tayangan video materi pembelajaran yang diawaki, peserta didik mampu menganalisis penyebab penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan dengan tepat. Nah, nanti kalian akan mendapatkan video, baik di LKPD ataupun yang akan guru jelaskan. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa menganalisis penyebab berbagai penyakit yang bisa menyerang organ pernapasan kita. Oke, yang ketiga, Stephen Alexis, dibaca nak. Stephen, maskernya dilekan sedikit. Dengan video pembelajaran yang diamati, peserta didik dapat Mendesain bagan. bahkan penyebab berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan dengan daya diri. Oke, nah 6 dan 7 ini akan kita lakukan besok. Ya, sehingga tidak dipelajari hari ini. Oke. Dadah, Yuhan. Kita tambah lagi ya. Oke ya. Hari ini yang pertama kita akan belajar mengklasifikasi informasi berdasarkan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Siapa yang mau membacakan teks ini? Ayo dah, yang keras dah. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah itu tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Oke. Yuk, selanjutnya. Wah, Ayo, boleh dulu. Fokus. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi pencetus Alergi, tipe gitu dong Pak. alergi misalnya udara
rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Masih ada. Yuk. Siapa? Ajang. Gejala awal penyakit asma berupa batuk, terutama pada malam atau dini hari, sesak napas, napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Oke ya. Jadi penyakit asma ya, itu pemicunya. Yang pertama kalau udaranya dingin. Ya. Kalau udaranya dingin, orang-orang yang berpenyakit asma dia akan was-was. Kenapa? Karena ketika udara dingin, asma itu gampang kambuh. Yang kedua, ketika ada bulu, misalnya ada bulu kucing, bulu anjing, gitu ya. Nah, bulu apa? Bulu babi, ya. Itu bisa menyebabkan asmanya ini bisa kambuh. Selain itu juga dari obat, misalnya obatnya apa itu nak? Bukan, obatnya sablon. Nah, obatnya sablon itu kan keras, itu juga bisa memicu terjadinya asma. Gejala awalnya ini, yang pertama batuk, terutama pada malam atau dini hari. Jadi kalau kamu batuk malam hari sampai terasa berat, ya, sampai terasa nafasmu berat, itu kamu harus was-was. Bisa jadi itu asma. Kemudian sesak napas, karena batuk terus, kayak gitu terus, lama-lama itu akan menyebabkan dada kita terasa sesak, gitu ya. Napasnya berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya, rasa berat di dada. Jadi biasanya pada penderita asma itu suara nafasnya itu gini, gitu caranya ya. Kemudian dahak sulit keluar. Jadi cuma batuk terus tapi dahaknya tidak mau keluar. Yuk. Kit, ayo. Syaratnya dibaca. Penyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi Yuk, selanjutnya. Yang keras deh. serangan batuk hebat, 2 sesak napas yang berat, 3 nafas tersebut, 4 Silanosis atau kulit lebih ruam yang dimulai dari sekitar mulut. 5. Sulit tidur. Oke, ya. Dalam perkembangannya, pasien asma dapat mengalami gejala berat. Jadi, kalau gejala yang awal tadi tidak segera diatasi, dia akan mengalami gejala berat. Yang keempat ada sianosis kulit kebiruan, biasanya diawali dari sekitar mulut. Jadi di daerah mulut ini dulu dia yang mengalami kebiruan. Yang terakhir sulit tidur. Nah, biasanya orang yang memiliki penyakit asma dia tidurnya dalam posisi duduk, ya. Dan kesadaran menurun. Ya, kesadaran menurun kenapa? Karena dia sudah tidak konsentrasi. Dia masih mencari gimana cara bernafas yang baik. Ya, jadi setelah ada serangan asma itu dia masih mencari. Biasanya orang yang punya penyakit asma itu Rafa, Taya, Mangardi, bicarain apa? Kok seru sekali. Syaratnya ditata. Nah, ya. Jadi biasanya orang yang punya penyakit asma, mereka kemana-mana sudah bawa yang namanya inhaler. Ini bentuknya kecil, dibawa kemana-mana. Ketika dia mengalami serangan asma, segera dia apakan? Dihirup atau disebut penyebab asma.
Ya, pemicunya asma kan gila apa? Ayo kan? Udara dingin apalagi kan? Yang dimiliki kucing, anjing, apa ya tadi? Bulu kucing, bulu anjing, apa lagi? Apa? Bawaan dari lahir. Oke, nanti kita akan belajar itu ya. Oke, bisa bawaan dari lahir, bisa dingin, bisa bulu ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Alvin dan Tegar. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi pada organ penderita penyakit asma? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada organ penderita penyakit asma? Bagaimana kondisi organnya? Evin? Organ pernapasan akan terasa tersumbat. Karena apa? Karena tadi bronkusnya dia mengalami penyempitan. Ya, jadi pada penderita asma, organ pernapasannya pada bronkus mengalami penyumbatan. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, apa gejala awal penyakit asma? Chris. Oke, terima kasih Fiswa, terima kasih Alvin. Beri tepuk tangan untuk Fiswa sama Alvin. Oke, gejala awal penyakit asma seperti yang tadi sudah Bu Guru jelaskan. Yang pertama itu batuk, terutama pada malam atau dini hari. Yang kedua sesak nafas. Yang ketiga nafas berbunyi. Dan empat dahak sulit keluar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi pasien bagaimana kondisi pasien yang mengalami gejala berat? Ayo, siapa? Bagaimana kondisi pasien yang mengalami gejala berat? Evis? Serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan, sulit tidur, dan kesadaran menurun. Oke, ya, serangan batuk hebat, sesak nafas yang berat, nafas tersengal-sengal, sianosis, sulit tidur, atau dia mengalami gejala yang mengancam jiwanya. Karena mengancam jiwanya, kalau tidak segera tertolong, dia bisa saja meninggal. Oh, nyawanya melayang kata Ataya. Oke, beri tepuk tangan untuk Ataya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma? Ya. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Iya, posisinya harus dalam keadaan duduk. Artinya bagian dada ini harus lebih tinggi. Ya. Jadi supaya apa? Dia bisa mengatur nafasnya. Bagaimana cara mendorong biar gampang dia mengatur nafasnya? Pertanyaan, oke, beri tepuk tangan dulu ya. Terima kasih ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, adakah anggota keluargamu yang mengalami asma? Ada bisa? Nggak ada. Adakah? Adit, adakah? Tidak ada. Tidak ada. Ada? Siapa? Siapa? Bang Alan. Bang Alan itu apanya Rafa Ataya? Saudaranya ya. Oke, saudaranya Rafa Ataya ada. Tommy? Oh, Tommy tidak ada berarti. Oke, saya Rafa? Tidak ada berarti cuma Rafa Ataya aja. Mang Ardi? Ada? Siapa? Oh, ibunya ya. Semoga abangnya Rafa dan ibunya Mang Ardi lekas sembuh ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Bagaimana atau apa yang kamu lakukan jika orang di sekitarmu tiba-tiba terserang asma? Lingga? Membawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat dengan posisi duduk. Oke, membawa ke rumah sakit
yang terdekat dengan posisi duduk. Ya, itu sudah benar. Visva. Oke, Visva, Angel. Visva, Gisel, Servan, Rafa, Mang Ardi sama Angel. Oke, duduknya sebelah sama. Kelompok 2. Rada, Aide, Adit, kemudian Stephen, Alexis, sama apa ya Surya? Kelompok 3. Mavina, Cian, Syifa, Gauri. Oh, nah, jangan Gauri, tukar. Mavina, siapa tadi? Mavina, Syifa, Cian, Tegar, sama Intan. Sambil Bu Guru kirim LKPD-nya ya. Ya, ingatkan kalian tadi Lina nggak sempat lihat. Oke, Lina nggak sempat Bu, katanya mati. Tuh, siapa yang udah buka? Oh, Mavina sudah buka. Ya, di sini Bu Guru bukain juga. Kita tunggu masih login. Masuk lewat mana sih anjing? Itu punya Vina. Vin, coba dibuka Vin, lembarannya Vin. Ini tebannya. Ya, Bu Guru juga masih berusaha buka ini. Kenapa? Ini yang nggak bisa. Apa? Iya. Coba dikasih tahu yang temennya udah tahu. Oke, kalau kalian sudah membuka bahan ajarnya, sekarang kalian buka LKPD yang sudah Bu Guru kirim barusan. LKPD-nya. Bu, di sana ada. Kalau pakai internet sekolahnya gangguan, silakan pakai hotspot HP-nya. Ya, kan tadi sudah Bu Guru suruh bawa HP. Tujuan pembelajaran silakan dibuka satu persatu, dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan, langsung angkat tangan. Nah, kalau nggak ngerti maksudnya, langsung angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya? yang ini kan? Yap. Oh, itu bahan ajar sayang. LKPD yang Bu Guru kirim barusan. Apa? Ini masih baru. Nah, ini udah lama. Yang itu. Oke, pintar. Oke, masuk. Yang internet. Wifi-nya pakai SD 4 Tuban yang selatan. Kalau kita di sini kita pakai SD 4 Tuban yang selatan. Maksudnya apa, Bu? Siapa tahu? Iya, Siapa yang? Guru yang masukin passwordnya.
SD nomor 4 Tubanyan Selatan. Oh, ini di sama. Di sini. Diskusikan bersama kelompoknya ya. Di bahan ajar ada, di buku paket ada jawabannya ya. Didiskusikan karena itu yang dicari pendapat kalian. PDF tuh. Oke. Yes. Harus bisa. PDF file apa? Bukan itu, ya. Kenapa nggak bisa? Itu kayaknya ada. Coba itu di bawah masih waktu ya. Lingga yang di tengah. Kan kartonnya Lingga yang besar. PDF ya, yuk. Sekarang kelompoknya, ayo dibantu kelompoknya. Guru. Satu. Gimana? Oh, oke. Nggak usah upgrade premium. Apa? Silang. Nomor sendiri. Nanti kan di kelompok satu yang mengumpulkan dikasih nomor kelompok. Ya, silakan. Oh, gimana itu stepnya? Nah, tadi bukan kita apa? Step ya, ditambah kan? Nah. Iya, di dalam PDF itu kalau sudah dibuat halo PDF. Ini sudah. Take PDF dulu. Bukan. Sampainya ayo yang ini kan? Tadi dari Langgor. Udah mau belum? Oh, dibuka aja. Gemuk. Ini ya, nanti dulu. Tambahkan sedikit teks. Yang mana ada di tadi yang tanggalnya hari ini. Apa sih itu?
Betul. Sini. Belum betul. Oke, buka sel. Kalau belum buka sel. Oh, belum. Ya, sudah nanti sini ada ya. Oke. Ya, lanjut yang sudah bisa. Ini bisa. Sini ada shape. Iya. Klik shape. Ini. Siapa bisa diklik share-nya? Oh ya. Nih, bisa. Oke, sama-sama. Situ nak ikan, diskusikan. Hah? Apa ini? Bisa dikembalikannya. Oh, itu. Itu ada hurufnya, biar gak gede sekali. Nggak bisa ya dia? Kenapa nggak bisa? Wow. Ini tinggal ngetik. Ini kalau ngetik. Nah. Mau sampai didiskusikan, jangan kasih ketik sendiri-sendiri. Oh, udah selesai diskusinya. Tinggal ketik. Oke. Megang kenapa laptopnya gangguan? Buka di Word-nya. Ngetiknya di Word. Ada, tolong ada. Bukain tulis Word-nya ada. Di Microsoft Word-nya. Ini apa? Ke bawah dulu. Terus. Nah, bawahnya itu. Nah, karena insert sama insert, shape. Balik guys. Sudah selesai, anak? Kelompoknya bisa sudah? Kelompoknya Radha? Sudah? Kelompoknya
kita kaitkan. Jadi apa yang sudah kamu kerjakan kita kaitkan dengan pengetahuan dari Bu Guru ya. Kira-kira sudah pas belum? Nanti kalau belum pas boleh dirubah. Nanti ada waktunya untuk merubah. Sekarang perhatikan dulu. Yuk, coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Yes. Oke, yes. Oke, menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Nah, tadi kalian sudah membaca teks 1 dan teks 2 pada LKPD. Kalau Bu Guru boleh tahu teks 1 tadi tentang apa? Teks 1 tentang apa? Ya? Apa? Asma dan pneumonia ya. Jadi kalian Bu Guru sajikan teks tentang berita gitu ya. Oke. Untuk menemukan teks informasi ya, untuk menemukan informasi dalam teks kita harus mencermati teks tersebut dengan seksama. Artinya kamu harus membaca dengan cermat. Ya? Kemudian setelah mencermati teks biasanya terdapat kalimat-kalimat tanya yang terkait dengan teks tersebut. Kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi dalam teks. Yo, perhatikan fungsi dari kata tanya berikut ini. Yang pertama ada apa? Informasinya apa? Oke, mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Yang kedua ada apa? Di mana? Untuk mengetahui apa? Mengetahui informasi tempat. Yang ketiga ada kapan? Kapan itu apa? Informasi waktu. Yang keempat ada apa? Apa ya? Yang keempat ada apa? Siapa? Fungsinya untuk apa, Pak? Mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Yang kelima ada apa, Tom? Tommy. Botolnya Lina taruh di bawah saya. Lina, botolnya taruh di bawah. Tom. Yang kelima ada apa, Tom? Oh. Apa? Oke, Madi. Fungsinya untuk mengetahui informasi alasan suatu hal. Yang keenam ada apa? Bagaimana? Fungsinya untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan. Mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Nah, di sini apakah dalam satu bacaan semuanya bisa kita dapatkan? Semua informasi menggunakan kata-katanya adik Simba ini bisa kita dapatkan? Apakah bisa? Siapa yang bisa angkat tangan? Tadi ada yang bilang bisa. Sekarang guru tanya siapa yang bisa angkat tangan? Oh, tidak ada ya. Jadi tidak semua kata tanya ini bisa kita gunakan dalam mencari informasi pada teks. Tergantung teksnya. Kalau teksnya lengkap, semuanya bisa kamu dapatkan, bagus. Tapi terkadang ada teks yang hanya pada teks itu jawaban dari beberapa kata tanya. Misalnya, apanya ada, kapannya ada, siapa ada, mengapa ada, di mana dan bagaimananya tidak ada. Nah, anak-anak, kita akan mengetahui informasi di dalam teks dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalimat tanya yang seperti yang sudah kalian lakukan tadi. Ya? Tadi yang kegiatan 1 sudah dikerjakan semua? Kegiatan 2? Sudah.
faktor penyebab gangguan pernafasan. Dalam mencari informasi tentang faktor penyebab gangguan pernafasan, kita juga bisa menggunakan kata tanya ada simak. Ya. Yuk dibaca yang keras. Angel. Angel yang keras ya. Sistem pernapasan manusia dapat mengalami gangguan atau beberapa penyakit yang menyebabkan karena suatu, misalnya infeksi kuman, gaya hidup di luar salah, kecelakaan atau faktor bawaan. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, ayo kita amati video berikut ini. Jangan lupa kalian catat bagian-bagian penting ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah di sini di channel Keberani Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi apa, yaitu tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan dan penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia. Pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi yang terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Faktor yang kedua yaitu faktor penyakit. Teman-teman, banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Oke, yang kedua faktor penyakit ya. Kalau faktor penyakit artinya memang faktor yang disebabkan oleh sakit yang diderita oleh pasien. Oke? Selanjutnya, faktor Yang yang terakhir ada faktor lingkungan. Teman-teman, kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok yang mencemari udara dapat mengganggu pernapasan kita. Udara yang tercemar dapat menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Oke, tadi yang terakhir ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa disebabkan oleh udara yang tercemar. Contohnya kira-kira kalau di Bali sini, di mana kira-kira kamu menemui udara yang tercemar biasanya? Biasanya ditandai dengan kemacetan yang panjang. Di mana? Denpasar bisa. Di mana? Tabanan bisa. Yang dekat-dekat sini. Imam Bonjol bisa dekat sini. Kute. Kalau kamu lewat di Dewa Ruci itu, pasti kalau jam-jam sore sampai malam itu akan terjadi kepadatan kendaraan. Nah, di situ akan terjadi pencemaran udara yang disebabkan oleh asap kendaraan. Oke, berarti tadi ada berapa faktor? 3. Yang pertama apa, Dan? Oke, yang pertama faktor fisik. Yang kedua faktor penyakit. Yang ketiga apa? Faktor lingkungan. Ya, kita lanjutkan. Teman-teman akan mengetahui beberapa penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia. Tapi ngomong-ngomong, pasti di sini ada teman-teman yang sudah mengetahui kan apa saja sih penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia? Ya betul, di antaranya itu. Mungkin masih ada teman-teman kita yang belum mengetahui, maka dari itu akan kita sampaikan kembali agar kita semua dapat mengetahui dan memahami apa saja
penyakit-penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia. Yang pertama ada influenza atau flu. Influenza atau flu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza. Nah, teman-teman, gejala dari penyakit ini yaitu demam tinggi, pilek, sakit tenggorokan, otot nyeri, sakit kepala, batuk, dan mudah merasa lelah. Gejala ini muncul 2 hari setelah terkena virus. Nah, teman-teman, penyakit ini dapat menyebar melalui udara, yaitu pada saat penderita batuk atau bersin. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi penyakit ini? Nah, yang pertama, teman-teman harus banyak istirahat, minum banyak air, menghindari penggunaan alkohol dan merokok, dan jika perlu, teman-teman harus minum paracetamol sesuai dosis untuk meredakan demam dan nyeri otot yang disebabkan oleh flu ini. Selanjutnya, penyakit yang menyerang alat pernapasan yang kedua yaitu asma. Asma adalah penyakit pada sistem pernapasan yang menyebabkan sesak napas yang ditandai dengan adanya gangguan pada selaput pipa udara atau penyempitan saluran pernapasan. Nah, penyebab utama penyakit ini bisa beragam, diantaranya bisa disebabkan oleh alergi, kebiasaan merokok, udara terlalu dingin atau udara terlalu lembab, dan rasa sensitif terhadap debu. Nah, teman-teman, gejala dari penyakit ini ada 2 gejala. Yang pertama, gejala awal biasanya ditandai dengan batuk, terutama pada malam atau dini hari, kemudian sesak nafas, napas berhenti yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Kemudian, gejala kedua yaitu gejala berat. Biasanya ditandai dengan serangan batuk hebat, sesak nafas yang berat, nafas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, kemudian sulit tidur dan kesadaran menurun. Nah, teman-teman, untuk penderita asma disarankan posisi tidur yang nyamannya adalah dalam keadaan duduk. Cara mengatasi penyakit ini, yang pertama, pada saat penderita asma penyakit berkambuh, yaitu dengan cara memberikan obat semprot atau obat suntik yang mengandung epinephrine atau isoproterenol. Nah, jika tidak ada obat tersebut, dapat juga diberikan minuman hangat dan menghirup uap air panas. Kemudian, cara yang kedua untuk mencegah asma supaya tidak kambuh lagi, yaitu dengan cara menghindari merokok, mengisi debu, udara dingin, udara lembab, dan bahan-bahan yang dapat memicu alergi. Teman-teman, selanjutnya penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia yang ketiga yaitu pneumonia atau paru-paru basah oleh infeksi virus atau bakteri. Nah, teman-teman, untuk gejala dari penyakit ini yaitu batuk, nyeri dada, demam, dan kesulitan bernafas. Kemudian, untuk cara mengatasi penyakit ini, yang pertama, jika penyakit ini disebabkan oleh bakteri, cara mencegahnya yaitu dengan memberikan antibiotik. Kemudian, jika penyakit ini sudah cukup parah, penderita harus dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, penyakit yang keempat yaitu bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada membrana kosongan yang bronkus. Bronkitis dapat dibagi menjadi 2, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis. Perbedaannya adalah bronkitis akut disebabkan oleh virus atau bakteri, sedangkan bronkitis kronis disebabkan oleh merokok atau polusi udara. Nah, teman-teman, gejala dari penyakit ini yaitu batuk yang dapat disertai sesak nafas dan sakit tenggorokan. Pada kasus yang parah, batuk dapat menyebabkan nyeri dada bahkan penurunan kesadaran. Cara mencegah bronkitis akut yaitu dengan menggunakan obat antiinflamasi non-steroid, sedangkan cara menangani bronkitis kronis adalah dengan merokok, transplantasi paru-paru, dan memberikan oksigen tambahan. Saluran dan amandel. Tonsilitis adalah kondisi di mana amandel mengalami peradangan atau inflamasi. Meski umumnya dialami oleh anak-anak usia 3-7 tahun, radang amandel juga dapat terjadi pada orang dewasa. Nah, penyebab radang amandel ini yang paling sering adalah infeksi virus. Selain infeksi virus, radang amandel juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, teman-teman, berikut adalah gejala dari penyakit tonsilitis. Radang amandel ditandai dengan membengkaknya amandel dan muncul rasa sakit tenggorokan. Selain itu, radang amandel juga dapat menimbulkan gejala lain seperti suara serak, demam, bau mulut, batuk, dan sakit kepala.
Berdasarkan nama gejala yang dirasakan, tonsilitis ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu tonsilitis akut dan tonsilitis kronis. Lalu berikut adalah cara mengatasi penyakit tersebut, yaitu penanganannya dapat dilakukan dengan operasi, pemberian obat, atau cukup dengan perawatan demam. Dokter akan menentukan metode penanganan yang sesuai dengan hasil pemeriksaan kondisi pasien. Selanjutnya, penyakit pernapasan yang keenam adalah tuberkulosis atau TBC. TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, teman-teman, gejala dari penyakit ini pada umumnya menyerang paru-paru sehingga pada bagian dalam alveolus terdapat bintil-bintil yang menyebabkan proses difusi oksigen menjadi terganggu. Pendingin di malam hari, sulit bernafas, dan batuk berdarah. Lalu, cara untuk mengatasi penyakit ini yaitu dengan mengonsumsi mengkudu dan jahe. Kandungan anthraquinone dan akubin dalam minum tersebut terbukti secara klinis dapat mengusir bakteri penyebab tuberkulosis. Penderita juga dapat diberikan antibiotik, jenis isoniazid dan rifampicin. Penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia selanjutnya yaitu sinusitis. Sinusitis adalah peradangan pada bagian atas rongga hidung yang disebut sinus paranasalis. Sinusitis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, alergi, atau kerusakan pada sistem imun. Nah, teman-teman, gejala dari penyakit ini yaitu nyeri wajah yang lumpuh saat menunduk, terdapat cairan kental kuning kehijauan dari hidung atau belakang tenggorokan, hidung mampet menyebabkan kesulitan bernafas, tekanan pada telinga, sakit kepala, batuk, bau nafas tidak sedap, kelelahan, dan demam. Cara mengatasi penyakit ini yaitu dengan istirahat yang cukup, minum air yang cukup, menghirup uap hangat, dan mandi air panas. Penggunaan antibiotik tidak dianjurkan karena sebagian besar penyakit sinusitis disebabkan oleh virus dan dapat dihilangkan dengan sendirinya dalam waktu 10 hari. Antibiotik hanya boleh diberikan jika sinusitis berlanjut selama lebih dari 10 hari. Kesehatan alat pernapasan manusia agar terhindar dari penyakit yang tadi sudah. Oke. Tadi ada 7 penyakit ya, kalau nggak salah ya. Ada 7 penyakit. Yang pertama ada apa? Alvin? Influenza atau flu. Yang kedua ada apa? Asma. Yang ketiga? Fisma? Pneumonia atau paru-paru basah. Yang keempat? Ya deh. Apa? Bronkitis. Yang kelima? Yamin? Sinusitis. Yang keenam sinusitis. Yang ketujuh? Tuberkulosis atau TBC. Ya. Oke, jadi yang pertama ada influenza. Kalau influenza itu sudah biasa kita temui. Mungkin saat pergantian cuaca, ya. Pada saat pergantian cuaca, pergantian suhu itu biasanya kamu gampang flu. Oke. Yang kedua tadi ada asma. Kalau asma tadi sudah kita bahas dari awal ya, penyempitan pada bronkus. Oke. Yang ketiga tadi ada apa? Pneumonia atau paru-paru basah. Nah, biasanya pneumonia ini diderita oleh perokok pasif. Apa itu Bu perokok pasif? Apa itu perokok pasif? Apa itu? Oke, orang yang tidak merokok tapi menghirup asap rokok itu bisa menyebabkan pneumonia. Dan pneumonia menjadi penyebab terbesar meninggalnya bayi di Indonesia. Apalagi penyebab paru basah Bu Guru? Kalau kamu bubuknya atau tidurnya di lantai. Di lantai dalam artian tetap ada kasurnya, tapi langsung beralaskan lantai. Itu bisa menyebabkan paru-paru basah. Yang keempat apa? Bronkitis.
kemudian diuapkan. Nah, kalau dia diuap, lama-kelamaan kan asapnya itu masuk. Mau tidak mau kita batuk. Dan ketika kita batuk itu mengeluarkan udara. Selain itu bisa juga dengan sinar. Sinar itu biasanya kalau ada bayinya dihadapkan ke belakang, dari belakang itu dikasih kayak lampu untuk menyinari punggung bayi. Nah, biasanya keluarnya dalam bentuk apa? Ludah. Entah itu ludah yang cair atau yang muntah. Bayinya muntah. Itu bronkitis. Penyebabnya apa? Sama. Asap dulu itu juga. Oke, yang keempat ada bronkitis. Yang kelima apa? Oh, ada radang amandel ya. Yang kelima itu ada radang amandel. Radang amandel itu bisa disembuhkan dengan obat. Namun jika sudah terlalu besar, dia harus dioperasi. Oke. Yang keenam ada apa? TBC atau tuberkulosis. Dia disebabkan oleh bakteri. Bisa disebut Bu Guru? Bisa. Gimana caranya Bu Guru? Melakukan pengobatan sesingkat-singkatnya itu selama 6 bulan berturut-turut. Oke, yang ketujuh ada sinusitis. Sinusitis itu jadi itu kayak pilek gitu loh. Itu seperti pilek, tapi dalam jangka waktu yang lama. Dan biasanya lendir yang keluar dari hidung itu berwarna kehijauan atau kekuningan dan berbau. Nah, tidak disarankan menggunakan obat antibiotik. Biasanya langsung periksa ke dokter. Oke, yang terakhir sudah? Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menjaga kesehatan alat pernapasan manusia. Minum banyak air putih. Yang ketiga, olahraga teratur. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, gunakan masker untuk menghindari paparan polusi. Yang keenam, rajin mencuci tangan. Yang ketujuh, tidak merokok. Dan yang kedelapan, mendapatkan vaksin. Oke. Cara menjaga alat pernafasan. Yang pertama, kamu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu tidak harus setiap hari kamu makan ayam, ikan, tempe, dan tahu juga bergizi. Yang kedua, minum banyak air putih. Berapa? Minum banyak air putih ya. Jangan terlalu banyak minum minuman yang mengandung pemanis buatan. Yang ketiga, olahraga yang teratur. Tanpa kalau ngantuk cuci muka. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, menggunakan masker. Keenam, rajin mencuci tangan. Ketujuh, tidak merokok. Dan yang kedelapan, mendapatkan vaksin. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, ya. Kalau tidak, Bu Guru punya tebak-tebakan. Penyakit apa yang diderita oleh kamu? Ciri-cirinya? Kamu mengalami batuk hingga mengeluarkan darah. Dan dia harus melakukan pengobatan secara 6 bulan berturut-turut tanpa jeda. Kira-kira penyakit apa yang diderita oleh kamu? TBC. Beri tepuk tangan untuk Buyung. Pada pagi hari udara terasa dingin sekali. Tiba-tiba Oda merasakan nafasnya sangat berat. Kemudian Oda tahu. Turun lagi, kita coba. 1, 2, 3. Apa dan? Asma. Oke, lagi satu ya. Lagi satu ya. Lagi satu. Pada hari ini, anaknya Bu Guru tiba-tiba panas
40 derajat. Dokter menyarankan untuk di X-ray. Kemudian terlihat pada paru-paru anaknya terdapat bintik-bintik putih. Oke, Tom. Longitudinal. Saya beri tepuk tangan untuk kamu. Nah, kalian sudah bisa ya? Sudah bisa ya? Ya. Tugas kalian sekarang adalah mengerjakan kegiatan 2, yaitu membuat peta pikiran. Oke, Bu. Oke, sebelum kita mulai belajar lagi supaya fresh lagi ya, karena sudah ini udah mulai capek bosan, ya kita ice breaking dulu. Ya berdiri ya. Silakan. Ya. Anak-anak, dengan kamu mengerjakan peta pikiran, kamu juga lakukan diskusi kelompok ya untuk menarik jawaban atau menentukan jawabannya yang akan kalian presentasikan. Jadi siapkan juga jawabannya nanti sudah siap untuk dipresentasikan. Oke, tidak ada diskusi lagi nanti. Paham? Paham? Oke, kalau paham, sekarang segera dikerjakan. Tadi oke. Kelompoknya ada
Anies sudah on proses, kelompoknya Novina on proses, kelompok Alvin proses, ya proses, oke, bisa, oke, yuk dilanjutkan. Jadi yang mau bisa ngecek di situ, ya. Jadi sebentar lagi kita langsung presentasi. Silakan kalian diskusikan jawabannya yang sudah fix, sudah matang dari kelompok kalian masing-masing. Yuk, lagi 10 menit. Oke, sudah ya? Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai sekarang kita presentasi seperti rencana kita tadi. Di presentasi ini akan ada 2 kelompok yang mempresentasikan tugas bahasa Indonesianya tentang mengklasifikasikan informasi, dan ada 3 kelompok yang akan mempresentasikan tentang gangguan pada organ pernafasan. Oke, kelompoknya siapa dulu yang mau maju? Angkat tangan, jangan saling menunjuk. Ingat, ketika tanganmu satu menunjuk ke temanmu, yang 4 menunjuk dirimu sendiri. Ya, siapa dulu yang mau presentasi? Kelompoknya siapa? Kelompoknya siapa? Kelompoknya siapa? Novina, oke, Vin. Kirim ke WA ya tugasnya. Oke, sudah Bu Guru terima, Vina. Terima kasih. Ya, Bu Guru buka dulu ya. Bu Guru yang jadi operatornya sekaligus moderator. Ini enggak? Wah. Di sebelah sini ya, jangan sampai kena sinarnya. Ayo tegar sama Intan. Ya, jangan lupa perkenalan dulu, berjajar dong di situ. Ada 2 di situ, 3 di situ, kan bisa. Yang 3 di situ, daripada kamu sampai Oke, silakan. Tegar. Silakan boleh dimulai. Buatlah pertanyaan dan jawaban sesuai pada teks 1 dan teks 2 dengan mengaitkan penggunaan aspek kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.
tidur mendengkur. Orang yang mengalami mendengkur akan merasakan tidur dengan maksimal. Di paragraf mana penjelasan tentang proses mendengkur terdapat di paragraf 5. Mengapa tidur merupakan kebutuhan dasar manusia? Tidur adalah kebutuhan dasar manusia dikarenakan berkaitan dengan kondisi kesehatan, produktivitas sehari-hari. Teks 2. Apa itu pneumonia? Pneumonia adalah penyakit infeksi yang kerap menjangkiti anak-anak. B. Siapa yang lebih berisiko terkena pneumonia? Penyakit ini kerap berisiko kepada anak-anak. C. Mengapa pneumonia berbahaya? Penyakit ini dapat membuat kematian hingga 4 juta anak per tahunnya. D. Bagaimana ciri-ciri anak yang terkena penyakit pneumonia? 1. Batuk, pilek. 2. Sesak nafas. 3. Sakit kepala. 4. Di paragraf mana dijelaskan tentang faktor pneumonia? Terdapat di paragraf 3. Kapan anak-anak terkena pneumonia? 1. Kekebalan anak melemah. 2. Tidak mendapat ASI. 3. Infeksi tertentu. 4. Imunisasi tidak lengkap. Dan 5. Masalah pada paru-paru. Oke, terima kasih. Oke, Dea. Dan selesai ya? Oh iya, masih ada. Yuk. Informasi teks 1. Mendengkur adalah gangguan penyempitan saluran nafas saat tidur. Informasi teks 2. Pneumonia adalah infeksi yang kerap menjangkiti anak-anak. Teks ke-1. Informasi yang kita dapat adalah tentang pneumonia. Teks ke-2. Informasi yang didapat adalah penyakit pneumonia. Oke, sudah? Sudah. Oke, dari kelompok lainnya ada yang bergerak? Yang bergerak? Tidak ada? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Vini. Oke, terima kasih Mas Vini. Tapi mati bawah. Tidak. Sudah. Dah. Dipercepat. Sudah? Siap? Oke. Kelompok kedua akan mempresentasikan hasil kerjanya. Yuk, silakan Rada. Perkenalkan, nama saya Nagung Radania Maiswari, nomor absen 1 dari kelompok 2. Nama saya Putu Aditya Perkenalkan nama saya Aditya absen 10. Kenalkan, nama saya Desmula Ramadan, nomor absen 2. Kapan hari tidur sedunia diperingati? Hari tidur sedunia
sedunia diperingati pada tanggal Jumat 18 bulan 3 2022. B. Siapa yang menetapkan Hari Tidur Sedunia? Hari Tidur Sedunia ditetapkan oleh PBBI. C. Apa kepanjangan dari PBBI? Kepanjangan dari PBBI adalah Persatuan Dokter Paru-Paru Indonesia. D. Bagaimana yang dirasakan pada orang yang mengalami gangguan tidur? Orang yang mengalami tidur akan merasakan tidur dengan maksimal. Di paragraf mana penjelasan tentang proses mengganggu terdapat di paragraf 5. Mengapa tidur merupakan kebutuhan dasar manusia? Tidur adalah kebutuhan dasar manusia dikarenakan berkaitan dengan kesehatan produktivitas sehari-hari. Teks 2. Apa itu pneumonia? Pneumonia adalah penyakit infeksi yang kerap menjangkiti anak-anak. B. Siapa yang lebih berisiko terkena pneumonia? Penyakit ini lebih berisiko kepada anak-anak. C. Mengapa pneumonia berbahaya? Penyakit ini dapat membuat kematian hingga 4 juta anak per tahunnya. D. Bagaimana ciri-ciri anak terkena penyakit pneumonia? 1. Batuk pilek, 2. Sesak nafas, 3. Sakit kepala, 4. gelisah, 5. Sakit perut, 6. Resah, 7. Diare, 8. muntah, 9. sakit perut. Di mana di paragraf mana dijelaskan tentang faktor pneumonia? Terdapat di paragraf ketiga. F. Kapan anak-anak terkena pneumonia? 1. Kekebalan anak melemah, 2. Tidak mendapat ASI, 3. infeksi tertentu, 4. imunisasi tidak lengkap, 5. masalah pada paru-paru. Informasi teks 1. Pelopor adalah gangguan komunikasi saluran nafas. Informasi. Teks ke-1. Informasi yang kita dapat dalam Nana Menengkul. Kedua, informasi yang didapat adalah keyakinan. Sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Saya kelompok IPA. Ya, oke. Ayo, Bro. Ayo, Bro. Perkenalkan, nama saya Antari Gunawan, kelas 5A, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rawan, kelas 5A, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Putri Nurjani Maya, kelas 5A, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Syafana Sakiraha, kelas 5A, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Tony Purnama Zamzami, kelas 5A, nomor absen 27. Apa penyebab manusia bisa terkena gangguan penyakit asma dan pneumonia? Daya tahan tubuh lemah, asap rokok, polusi. Oke, ya. Bagaimana gejala orang yang terkena gangguan pernapasan asma dan pneumonia? Batuk-batuk, penyebab sesak nafas, nafas terasa berat. Tindakan apa yang bisa kalian lakukan untuk mencegah terjadinya gangguan pernapasan asma dan pneumonia? Menghindari faktor pemicu seperti sesak napas, emosi, dan lainnya sebagainya. Tindakan apa yang bisa kamu lakukan jika anggota keluarga
Kita lihat ada yang mengalami gangguan pernapasan asma pneumonia, segera pindahkan penderita ke tempat yang aman dan biarkan dia istirahat. Terima kasih Alvin. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Sudah paham? Tidak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Karena tadi punyanya dia gangguan sinyalnya, jadi dia berinisiatif mengerjakan di Microsoft Word. Bagus sekali inisiatifnya ya. Terima kasih Dea. Yuk dimulai. Perkenalkan, nama saya Dewi Dewi, nomor absen 4 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Dewi Sumandi Harika, kelas 4, nomor absen 7 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Eko Manggiri Rafadisya Putra, absen 8. Perkenalkan, nama saya Nena Putri Kalika, kelas 5A, absen 15. Manusia bisa terkena gangguan penyakit asma karena terkena infeksi burungan, asap rokok, polusi, obat-obatan, tawa berlebihan, alergi makanan, stres, ruangan berdebu, dan olahraga berlebihan. Asma bisa dari gejala udara, batuk batuk, dan terdapat Penyakit asma dan cuci tangan secara teratur, konsumsi makanan sehat, tidur yang cukup, berolahraga yang teratur. duduk dan ambil nafas pelan-pelan dan stabil. Jangan panik, jika panik akan tambah parah. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham? Oke, kalau sudah beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Ayo, perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Fakudika, nomor absen 18 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Isalapunia Muhammad, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Nimadi Aminah Senaputri, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Stephen Rafa Fatur Rahman, nomor absen 25 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nyoman Alika Jasa, tahun nomor absen 9 dari kelompok 5. Yuk, bacakan hasil diskusinya. Sudah ketemu? Enggak. Baca di sini kalau nggak jelas baca di sini dulu. Besok kalau nilai warna dalam penulisan kalau udah backgroundnya gitu warnanya jangan hitam, nggak kelihatannya aja. Ya, yang kedua. Sudah kelas temannya dengan? Ya. Menghindari asap rokok, olahraga teratur, gunakan masker bila menyapu lantai, hindari basi
dan bantal aku. Kemudian tari komunitas menanam dan mengajar tentang semangat dan menjaga ditanyakan nanti kumpulkan semuanya KPD-nya di grup siswa ya. Oke, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini kalau ada pertanyaan? Siapa yang bisa menyimpulkan hari ini kita sudah belajar apa aja? Ayo. Oke, kita sudah belajar tentang gangguan-gangguan penyakit yang bisa menyakiti atau menjangkit atau menyerang organ pernapasan kita. Yang kedua kita sudah belajar apa? Kita belajar apa? Apa kedua? Yang tadi menggunakan air Simba. Bukan kita, Robin. Mencari informasi menggunakan kata-katanya adik Simba. Jadi hari ini kita sudah belajar mencari informasi tentang bagaimana kita menggunakan kata-katanya adik Simba. Yang kedua kita sudah belajar tentang gangguan pada pernapasan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah Bu Guru kirim link evaluasinya di WA grup siswa. Silakan dikerjakan. Nah, satu orang satu, bukan satu kelompok. Bapak itu buka di WA-nya coba. Di WA. Di WA. Ini kan udah evaluasi dong. Ngapain ada KPD? Iya. Kan sekarang udah ada evaluasi. Baru berapa KPD? KPD-nya kan udah selesai dibahas.
dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kamu sudah belajar tentang gangguan pernafasan, mengatasi penyakit organ pernafasan yang bisa kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, Rafa nanti dulu kabarnya Rafa nanti ya. Nanti kalau semuanya udah selesai baru dibereskan kabarnya. Sudah? Sudah? Rafa? Sudah Rafa? Oke, kalau sudah, guru lanjutkan ya. Nah, dalam kita mensyukuri nikmatnya, ya, karena kita sudah diberi organ pernafasan yang sehat, alangkah baiknya kalau kita harus bersyukur. Gimana cara mensyukurinya? Dengan menjaga alat pernafasan pada tubuh kita. Oke, maskernya dipakai. Nah, kalau maskernya dipakai ganteng ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Bu pesan nanti di rumah kalian mencari gambar-gambar
mulia, berkebinekaan.